Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bisyukri ala ni'amihi wa alaihi tatazayyadun ni'mat wa bil istinani bi sunnati nabiyhi tunalus sa'adat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat wa ala alihi wa ashabihi ulil manakibi wad darajat salatan wa salaman daimaini wa mutalazimain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil mahluqat. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Syekhina wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Muhammad Ali Mas'ud beserta keluarga ingkang kita semua harapkan barokah ilmunya. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, sehingga tetap dapat membimbing kita semua di pondok pesantren Nurul Huda yang sama-sama kita cintai ini. Juga kepada keluarga dalem Kiai Haji Muhammad Alwi, Gus Wildan, Gus Bandan, Gus Hadik yang saya muliakan, dan saya tidak menyangka Gus Hadik ternyata bisa pidato. Itu harus menjadi keyakinan kita betapa di pondok itu penuh dengan keberkahan. Saya melihat dulu Gus Hadik rewel ora lumrah. Ternyata pidatonya bagus. Kadang kita melihat putra kiai itu seperti itu. Kapan bisanya itu kadang kita tidak tahu. Dari rewel, bandel, ora tahu ngaji,
Tapi menjadi pandai itu semuanya adalah keberkahan di pondok pesantren. Juga kepada pengurus segenap jajaran kepengurusan pondok pesantren Nurul Huda, moga tidak ketinggalan santri putra dan santri putri yang saya banggakan. Pertama, marilah kita membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara imtihan yang berbeda dari biasanya. Biasa kita kumpul dengan wali santri, dengan alumni. Pada tahun ini kita hanya bisa melakukan dengan sangat sederhana karena berbagai hal, tetapi tidak mengurangi khidmah kita kepada Pondok Pesantren Nurul Huda. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini sebuah acara yang akan membawa manfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah Kasyiful Hummah, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Santri-santri sekalian yang berbahagia, saya tidak berlama-lama di sini, hanya sedikit saja. Artinya cukup tukar pengalaman lah, karena saya dari kecil di sini. Saya ngaji ba'da maghrib sama ba'da zuhur. Santri kalong. Kalian belum lahir. Jangankan lahir, air saja belum mungkin. Ya. Belum ada lah. Jadi karena tadi yang disampaikan memberi motivasi, saya hanya menyampaikan sedikit tentang bagaimana seorang santri dapat meraih sukses sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kunci sukses santri sudah sangat maklum. Kita biasa ngaji apa? Ta'limul muta'allim, ada tentang adab-adab bagaimana kita menuntut ilmu. Saya hanya sedikit mengambil dari kitab tersebut tentang bagaimana kita menjadi santri yang benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ini tidak semua ya, sedikit saja. Yang pertama adalah keyakinan. Karena yakin ini adalah modal utama. Sangat masyhur di telinga kita satu bait yang ada dalam Nazm Imriti, apa? Idil fata
hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Karena pemuda itu akan mendapatkan derajat yang tinggi adalah dengan keyakinannya. Siapa yang tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat. Keyakinan dari apa? Keyakinan satu, bahwa janji Allah tentang orang-orang yang menuntut ilmu itu benar. Dalam Al-Quran sudah saya sampaikan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Apa yang dijanjikan oleh Nabi, yakin bahwa itu benar. Dalam hadis Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata la yadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna'u. Malaikat ini akan mengepakkan sayapnya karena ridho kepada santri. Wa inna li talibil ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil arhatal hitan fil ma'. Semua makhluk di bumi dan di langit akan memintakan ampunan untuk para santri, mendoakan santri. Hatal hitan, sampai ikan filmai di air. Ikan-ikan semua itu nanti mendoakan kita semua. Makanya sebaiknya santri itu jangan makan ikan. Kenapa? Lagi ndongaaken dipangan. Akhirnya sing ndongaaken berkurang kan? Seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi ini tempatnya di Banten, di pesisir, dekat dengan laut. Orang yang dekat dengan laut ini mestinya banyak makan ikan laut. Menurut orang Arab, banyak makan ikan laut ini menjadikan bodoh, karena kaitannya dengan hadis ini. Ikan laut itu sedang mendoakan santri-santri yang sedang menuntut ilmu. Kok dimakan? Berarti yang mendoakan kan berkurang. Maka menurut orang Arab, orang yang kebanyakan makan ikan laut ini nanti jadi bodoh. Walaupun cara medis lain lagi. Ikan laut itu banyak nutrisi, sehingga kebanyak makan ikan laut ya jadikan cerdas. Terserah mau percaya yang mana. Tetapi menurut kitab, ikan laut ini mewarisi kita menjadi bodoh. Sehingga orang Arab ini heran, kenapa Imam Nawawi yang hidupnya di pinggir laut, alimnya luar biasa. Sampai ada teman yang dari Mekah kirim surat kepada Imam Nawawi. Suratnya hanya 3 huruf. Apa? Cerita ini kan sangat masyhur. Wis krungu ya? Dereng. Hanya dikirimi secari kertas dengan tulisan 3 huruf. 1 kalimat, tulisannya kaifa. Kaifa artinya apa? Kaifa, kaya
apa? Bagaimana? Jadi ulama Mekah ngirimi Imam Nawawi surat yang isinya hanya tulisan kaifa. Tapi karena Imam Nawawi seorang wali, dia tahu maksud dari temannya yang di Mekah itu. Kaifa itu artinya kaifa takunu aliman. Mengapa engkau menjadi orang yang alim, yang pandai? Padahal engkau tempatnya di laut, umumnya orang laut banyak makan ikan laut. Umumnya orang makan ikan laut bodoh. Kok kamu jadi orang yang pandai? Itu ditulis kaifa begitu. Dijawab oleh Imam Nawawi dengan satu kertas lagi dan hanya satu kalimat. Jawabannya qattu. Qattu artinya apa? Qattu itu artinya babar pisan. Diberikan ke temannya yang ada di Mekah, dibaca karena juga seorang wali, tahu dia. Qattu itu artinya ana la akulu sama kata qattu, saya tidak makan ikan laut sama sekali. Babar pisan. Ternyata Imam Nawawi adalah seorang ulama yang tidak pernah makan ikan laut. Kenapa? Karena menurutnya ikan laut sedang mendoakan dia. Ketika dimakan berarti berkurang yang mendoakan. Begitu maksudnya. Mulane aja mangan iwak nenggena ana bakul pindang pora. Ana bakul pindang tadi protes nen ya. Wah, akhir ora payu nggih. Promos apa itu kampanye untuk anti ikan laut sih. Lah itu menurut agama, tapi menurut dokter ya ikan laut nutrisinya akeh. Jadi Habibi akeh makan iwak laut. Tapi kita lebih percaya kepada ulama. Imam Nawawi itu tidak pernah makan ikan laut, makanya pandainya luar biasa. Lah cara-cara seperti ini, surat-suratan kayak kue, ya biasanya ditiru oleh santri ketika nyurati orang tuanya. Pacare. Pacare. Anaknya yang di pondok nyurati sama orang tua, pakainya satu kalimat, kaifa. Ya, apa rebat. Tiru-tiru ulama Mekah, kaifa. Bapaknya pernah mondok, pernah krungu ceritanya Imam Nawawi, akhirnya ya paham. Kaifa, kenang apa? Oh iya ngerti, kenang apa wisulan orang dikirim-kirim. Gitu kan. Pak kan sudah 1 bulan, kok kiriman nggak datang-datang? Kaifa, kenapa itu? Wong tuane pinter maning, dijawab anake, sasurat maning, hanya 1 kalimat, qattu, babar pisan. Bahwa saya ngerti, senejan sebulan mung babar pisan ngumah durung ana duit. Dadi ini durung dikirim. Pinteran gue. Lah itu tentang betapa keyakinan bahwa kita yakin semua makhluk yang ada di bumi ini, bahkan di langit, ikan-ikan, batu-batu, dedaunan itu sedang mendoakan kita. Mendoakan thalibil ilmi, orang-orang yang mencari ilmu. Lagi pira bae sing ndongakna. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Keyakinan yang kedua bahwa di pondok itu penuh berkah. Berkah dari kitab yang kita baca, berkah dari musannif pengarang kitabnya, berkah dari pembacanya, berkah dari Romo Yai. Ini keberkahan yang luar biasa. Dan berkah ini tidak bisa kita lihat, tapi harus kita yakini. Berkah itu ibaratnya longan. Longan ngerti apa longan? Longan itu ing soreng amben.
Tidak kita cari, tapi akan terbawa sendiri. Ketika kita mau temenanan di pondok, maka keberkahan kiai akan datang. Keberkahan kitab akan datang. Keberkahan musannif kitab akan datang. Itu keberkahan. Orang buat longan apa buat amben? Buat amben, tapi ketika amben jadi, longannya anak ora. Apakah kita cari longan? Tidak, carinya amben, tapi begitu amben jadi longane anak. Kalau ada amben orang longane, amben kewalik karane. Langkah longane. Kita nggak cari berkah, tapi dengan ketekunan kita di pondok, pasti keberkahan itu akan datang. Saya baca di sebuah situs itu resmi ya, situs NU itu, ada 2 ulama besar yang mendapat keberkahan dari WC pondok. WC bawang berkaya apa hebat. Ada ulama 2 besar mendapat keberkahan dari WC pondok. WC ini berkahi. Satu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ceritanya begini, ketika dia melihat kiainya agak sedih, dia memberanikan diri tanya, siapa kiainya? Mbah Khalil Bangkalan. Mbah, kok kadosen jenengan saweg mboten sekeco? Wonten napa? Mbah Khalil jawab, nyai lagi uring-uringan. Kenapa? Karena cincin perkawinan jatuh di WC. Cincin perkawinan jatuh nang jumbleng. Orang WC kayak saiki niku gampang dicikot. Jatuh itu di jumbleng, tempatnya jero. Tanpa pikir panjang, tanpa salin dulu, tanpa ganti pakaian, langsung dia menuju ke tempat itu. Dikuras semuanya sampai ketemu. Nyainya jadi bahagia, Mbah Khalil bahagia. Itu menjadikan terbukanya hati mendapatkan ilmu dari gurunya Mbah Khalil. Keberkahan sing berkahi ya. Yang kedua itu Mbah Arwani Kudus. Itu ketika dia mondok di Kiai Mansur Popongan itu di Klaten itu dia bersama 3 temannya, 2 temannya, jadi 3 itu dia terus 2 temannya berjalan. Sampai di jalan ketemu sama Pak Yai di lingkungan pondok. Pak Yainya bilang, santri WC ku mampet, kurasen. Mbah Arwani langsung ke WC tanpa ganti pakaian terlebih dahulu. 2 santrinya pergi ke kamarnya masing-masing untuk ganti pakaian terlebih dahulu. Mbah Arwani mboten. Padahal pakaiannya pakaian yang baru saja dipakai untuk sholat, lei resik-resik. Tapi begitu kiainya bilang WC-nya mampet, langsung menuju ke WC tanpa salin. Sementara 2 temannya pergi ke kamar masing-masing untuk pakaian yang biasa dipakai untuk Quran. Lompan wing WC lo kan pakaian sing apik jere santri loro niki. Ternyata di kemudian hari terbukti Mbah Arwani menjadi ulama besar. Sanad Qur'annya hampir Indonesia semuanya pakai sanadnya Mbah Arwani. Tapi yang 2 sing salin dingin nggak tahu itu. Ini menunjukkan betapa barokah pondok pesantren itu luar biasa. Jadi sing loro iki salin, tapi Mbah Arwani mboten. Karena begitu dia ingin membahagiakan gurunya tanpa pikir panjang. Itu keberkahan. Jadi orang mau ngaji sing dadekna berkah. Tambahnya ilmu tidak hanya dengan ngaji. Guru saya berguru begini, tambahnya ilmu bisa dengan cara macam-macam. Di antaranya nguras WC niku ya bisa menambah ilmu. Paling tidak ilmu nguras WC. Kan jadi ngerti caranya nguras WC kan ilmu juga itu. Kan seperti itu. Ini keyakinan kita bahwa di pondok itu penuh dengan keberkahan. Gudiken berkah. Nggih mboten?
Kadang saya mikir gini, di Moga itu airnya jernihnya luar biasa, betul ya? Tapi santri ini pada kudiken. Saya ngaji di sini padahal hanya santri Kalong, kudiken. Sampai saya kelas 4 SD nggak bisa nulis, kudiken. Padahal kan airnya jernih. Padahal saya nggak ikut tidur di sini, hanya ngaji aja malam sama badadur, tapi kudiken. Tapi berkah luar biasa. Dipoto jangan nunduk. Om biasanya be selfie kok. Sekarang kan lagi rame-ramenya selfie. Nah, tapi berkah. Sekarang tangan saya sudah mulus, enggak kudiken lagi. Berkah tangan saya kudiken, tulisan saya lumayan bagus. Jelek-jelek begini saya pernah juara kabupaten, juara kabupaten. Iya. Loh iya, saya sudah banyak menelurkan apa? Anak-anak itu pada, belum lagi yang lain, itu berkahnya pondok loh. Coba kalian biasanya setiap hari apa itu ngaji sama Ustadz Khairuddin, Ustadz Haji Khairuddin. Itu berkahnya di pondok, dia sampai melalang buana, naik motor mabur, menjadi juara nasional. Kemarin baru jadi juara nasional Qiraah Sab'ah. Berkah yang pondok. Jadi kae berkah pondok menceloke maning suarane. Alhamdulillah saya berkah Nurul Huda mencelok ming tangane. Dongan gasak-gasakan. Ustaz Khairuddin biasa bareng sama saya. Rika tah cokore payu ya. Saya nggak mau kalah, Rika cucuke payu ya. Itu keberkahan pondok ya. Maka kita harus yakin bahwa di pondok itu penuh dengan keberkahan. Itu keyakinan yang pertama. Yang kedua, kunci sukses kita adalah dengan ketekunan dan kesabaran. Ketekunan dan kesabaran. Sabar menghadapi cobaan nang pondok niku cobaane pirang-pirang, mau pun diaturaken Gus Hati kudiken. Nah, saya bilang tadi kudiken kadang itu perkara yang aneh. Di Moga airnya jernih tapi kudiken. Di Kaliwungu airnya keruh, tapi di sana santrinya jarang yang kudiken. Akhirnya saya menjadi sangat yakin kenapa bahwa kudiken itu adalah cobaan. Cobaannya santri Kaliwungu bukan kudiken, tapi keramaian lingkungan yang luar biasa. Di sana di pondok itu pondok kota, 24 jam mau cari apa saja ada. Mulane bocah sing senengane jalan-jalan nang Kaliwungu tambah seneng. Nganti 24 jam keluar pondok cari makanan ada semua. Depannya itu pasar sore, dari mulai jam 4 sampai malam rame terus. Itu keramaian itu cobaannya. Tapi kalau di sini cobaannya adalah kudiken. Sama akhirnya. Bagaimana santri Nurul Huda bisa tabah menghadapi kudik sehingga dia tidak pulang dan memutuskan untuk berhenti mondok. Dan bagaimana santri Kaliwungu tabah menghadapi lingkungan yang ramenya bukan main. Sebab kalau tidak tabah, pulang dia. Akhirnya memilih sekolah biasanya, biar nanti keluar enak. Lah pondok tidak boleh keluar sembarangan, sementara di depan penuh dengan pemandangan yang menarik untuk didatangi. Itu kan pada bekaro gudiken kira-kira main aja kukur-kukur primen. Seperti itu. Jadi kesabaran. Lah sekarang tambah ya Pak, HP.
HP itu hanya satu cara agar kalian tidak ke HP-nen, apa mondok neng omah wis bakale HP baik. Ya tidak. Wong saya punya anak mondok. Kalau saya datang, yang diambil dulu bukan kirimannya atau bukan uangnya, tapi HP-nya. Pak, HP nendi, sama kan? Sama. Mboten. Wis, pokoknya saiki HP luar biasa. Kalau mboten ya alhamdulillah. Sami nggih. Minggu arep nang omah ya wis statusnya isine pirang-pirang nemen. Mulane nang pondok pe aja nang omah-omah. Nang omah niku wong tua be saiki HP status. Di jalan kehujanan ngaup nang pinggir toko jikot HP selfie status. Judule keponto no. Lalu status kabeh. Tapi kan bedanya kalau santri mungkin HP-nan nang omah tok, tapi coba kalau anak yang tidak nyantri wis tiap hari HP-nan. Apa maning angger wis duwe pacar. HP-nan isine ya wis sayang-sayangan karo pacare tok. Iya, pirang-pirang. Coba aja, buka HP-nya anak yang nggak mondok, isinya sayang-sayangan. Saya buka ada pantunnya. Kuning-kuning buah ketimun, ada di sawah ku petik satu. Sering-sering aku melamun, hati gelisah mikir raimu. Ana sing iku. Ana ya. Banyak itu yang pantun seperti itu kok. Lah iya. Ada lagi. Kain kebaya berkelir batik, ku dapat dia dari Maluku. Siapa dia berwajah cantik, kapankah dia jadi milikku? Anak. Malih nopo nih mantune harus kayak gue senengen ya dijak cerita-cerita. Ya lah itu jadi di pondok itu luar biasa godaannya banyak, tapi di rumah lebih banyak lagi. Kadang kan gombalnya metu ya. Saya pernah bukannya si kemutan ngodino rungokna. Gombalnya itu ada anak perempuan yang ngechat sama teman laki-lakinya, wis gombalnya luar biasa. Aku tidak ingin engkau berikan aku rembulan. Aku hanya ingin engkau selalu berada di sampingku di bawah temaram cahayanya. Anak sing kaya gue. Anak ya. Anak maning. Jika engkau mengajakku untuk terjun bersama, aku tidak akan mau. Lebih baik aku bergegas lari ke bawah untuk siap-siap menangkapmu. Ada yang seperti itu. Pirang-pirang nemen lah wis. Wis lah. Enggak enak. Itu dulu, nanti ya. Nanti berurutan loh. Biar nggak ngantuk, itu selingan, udah ya. Satu keyakinan, yang kedua ketekunan.
saya kan tadi bilang kita harus bertukar pengalaman. Dulu ketika saya ngaji di sini, itu kalau tidak hafal disabet. Sekarang disabet pada Melayu. Ya. Biasanya orang hafal sabet pura. Sabet gelem bot saya. Kabur. Saya ingat kisah satu ulama namanya Syekh Hisham bin Ammar. Ini ketika dia mondok sama Imam Malik. Itu bapaknya memberangkatkan Syekh Hisham itu menjual sawah sampai di Imam Malik karena dianggap masih kecil. Imam Malik nggak mau mengajari hadis. Kamu masih kecil, nanti aja kalau sudah besar. Enggak, saya mau belajar hadis. Nanti aja kalau sudah besar. Terus mengejar sama Imam Malik. Imam Malik jadi rada jengkel. Bilang sama santri seniornya, itu sabet ping 15. Akhirnya Imam Hisham, Syekh Hisham itu disabet ping 15. Akhirnya protes sama Imam Malik. Saya kesini, ini bapak saya jual sawah, tapi sampai di sini justru saya tidak mendapatkan hadis, malah saya dapat sabetan ping 15. Saya mau ganti rugi. Bapak saya sudah rugi menjual sawah. Sampai di sini saya mau belajar hadis, malah dicabet ping 15. Kata Imam Malik, apa yang kamu inginkan sebagai ganti rugi dari sabetanku 15 kali? Kata Syekh Hisham, setiap satu sabetan saya harus dapat satu hadis. Saking kepengin oleh ilmunya Imam Malik, padahal Imam Malik menganggap ini masih terlalu kecil. Tapi ketika dia ngeyel, Imam Malik yakin ini anak tidak sembarangan. 15 kali cambuk, ya. Satu kali satu hadis. Akhirnya dia mendapatkan 15 hadis. Begitu mendapatkan 15 hadis, sudah. Kata Hisham, sabet saja saya. Satu kali biar dapat satu hadis lagi. Satu kali lagi biar dapat satu hadis. Terus menerus karena pengen dapat ilmu. Sampai sebegitunya. Itu salah satu kehebatan ulama-ulama dulu. Saiki disabet Melayu. Disabet itu sedang menghilangkan kebodohan. Itu diantaranya. Bahwa ketekunan kita itu harus benar-benar diperhatikan di pondok pesantren. Para santri yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian tentunya yang terakhir, ini sudah malam, tidak enak ya. Jadi al-majlis idza tola dakhala syaiton katanya. Kalau terlalu lama nanti setannya datang. Dan dalam Romo Yai juga harus banyak istirahat ya. Jadi kita itu harus tahu kondisi tentang beliau yang akhir-akhir ini agak terganggu kesehatannya. Kita mendoakan mudah-mudahan cepat sehat. Amin Allahumma amin. Yang paling akhir adalah yang harus kita perhatikan benar-benar adalah memuliakan guru. Sing penting ya. Memuliakan guru. Coba perhatikan. Imam Syafi'i berkata begini, saya tidak pernah membuka kitab yang ada di hadapan guruku Imam Malik kecuali ketika saya membaca sangat hati-hati agar tidak bersuara. Saya takut suaranya mengganggu guruku Imam Malik. Imam Syafi'i buka kitab ngati-hati nemen, orang kemersek.
Sidik be ora. Takut kalau suaranya mengganggu gurunya. Ya Allah, ulama dulu begitu, memuliakan gurunya. Imam Abu Hanifah bilang, saya tidak pernah menyelonjorkan kaki saya menghadap rumah Imam Muhammad gurunya. Padahal rumahnya masih jauh. Tapi neng omah dheweke ora tau selonjor ngadepi omahe gurune. Karena memuliakan guru yang luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad juga pernah berkata, selama 30 tahun saya tidak pernah tidur kecuali menjelang tidur saya membaca Fatihah dan memintakan ampun untuk gurunya, untuk Imam Syafi'i. Itu yang harus kita perhatikan. Dimanapun, kapanpun kita mau deres Fatihah untuk guru kita. Untuk Romo Yai, di-Fatihai biar sehat. Kita mau mutolaah, terutama pada hal-hal yang sulit. Coba. Kalau kita mutolaah kadang menemukan yang sulit, mauquf biasanya. Itu agar Fatihah sama guru, Fatihah sama musonef biasanya malah menjadi mudah. Kenapa? Karena dengan merekalah kita itu menjadi orang-orang yang berguna. Di dalilin di ta'limul muta'alimnya mana? Apal pora? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa auja bahu khifdhan likulli muslimi. Yang paling hak dimuliakan adalah guru kita. Kita timbal balik. Beliau mendoakan kita setiap saat. Saya pernah dengar cerita begini, Mbah Umar itu Solo, itu pernah menyuruh santri seniornya meranking anak-anak yang paling nakal. Jadi bocah sing paling nakal kongkon di ranking, ternakal 1, ternakal tapi ora terbaik 1 ora, ternakal 1 si fulan, ternakal 2, ternakal 3, 15 besar. Jadi wong tuane krungu anak kenyong mlebu 15 besar, ternakal. Ternakal itu. Lurah pondoknya yang disuruh nyatet senengnya bukan wah, ini kabar gembira ini. Kenapa? Karena dia yakin yang ditulis ini mau diusir dari pondok. Anak-anak yang selama ini merepotkan pengurus mau diusir, jadi pengurus jadi nggak repot lagi. Cici loro 15 wae kenaken Mbah Umar. Niki Mbah, ya wis ana. 1 hari 2 hari ternyata santri ini tidak pernah diusir. Tetap aja berkeliaran di pondok. Akhirnya lurah pondoknya penasaran. Ki ini kelalen apa ya? Wingi catatannya kan wis tegweken. Saking penasaran akhirnya dia memberanikan diri bertanya sama Mbah Umar. Sowan, Mbah, ada apa? Niku wingi catatan kula pun paringaken. Ya wis anjok wis tak waca. Lah niku lare-lare kok tasih teng mriki mawon. Lho terus nang endi? Lah mbok kan badhe diusir. Siapa sing pan ngusir? Lah niku dicatet niku tujuannya nggih napa? Mbah Umar dengan jawaban yang tegas. Setiap malam aku kuwi tahajud, sholat hajat, munajat karo Gusti Allah, mendoakan agar santri-santriku itu mendapat ilmu yang bermanfaat. Dadi wong sing soleh, dadi wong sing solehah. Kabeh tek dongakna, sing nakal-nakal dicatet mentek khususna. Khususon siji si fulan sing paling nakal. Sing nakal malah dikhususna. Lah terus angger arep tekusir terus nang omah dadi ora nakal. Kan orang mesti malah bisa tambah nakal. Karena tujuannya pondok menjadikan yang nakal menjadi baik, yang baik menjadi tambah baik. Ini luar biasa ulama-ulama. Jadi setiap malam kita didoakan oleh guru kita. Timbal balik kita mendoakan beliau setiap saat.
Mau baca kitab, baca Fatihah untuk guru kita. Sedang mutolaah mau baca Quran dihadiahkan untuk guru kita. Ini nanti yang akan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena di pondok bukan hanya meraih ilmu, tapi juga ilmu yang bermanfaat. Caranya adalah seperti itu. Niki. Kemuliaan seorang guru. Sing terakhir, bagaimana kita mengurangi sikap yang jelek. Dalam taklim sangat masyhur kita melihat bagaimana Imam Syafi'i wadul dengan Imam Waqi' gurunya. Apal pora? Sakautu ila waqi'in su'ahi fudhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Orang pada hafal ya? Orang wapalan sih ya taklim ya. Wa a'lamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yugda li'asi. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Qur'an, 10 tahun hafal kitab Muwatta yang berisi 3000 hadis dari Imam Malik. 15 tahun sudah berfatwa, tapi dia pernah terganggu hafalan sedikit saja. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan pertama Imam Malik mau beli korma, dikira yang jatuh adalah miliknya, kemudian dimakan. Ada riwayat yang kedua, Imam Malik itu ketika ada seorang perempuan naik kuda itu sedikit kakinya kelihatan, dan Imam Syafi'i tanpa sengaja melihat. Ini saja menjadi hafalannya terganggu, padahal Imam Syafi'i itu hafalannya luar biasa. 7 tahun hatam Quran, 10 tahun hafal Muwatta. Imam Malik dari rumah mau pergi ke masjid, kupingnya pasti ditutup. Temannya tanya, kenapa ketika dari rumah ke masjid ditutup? Karena setiap yang dia dengar pasti akan dia hafal. Biar enggak hafal banyak-banyak, apa sing domongna wong hafal, tutup bae. Jadi kalau Quran dia dengar hafal. Makanya dari rumah sampai masjid tutup. Tapi hanya karena tidak sengaja, bukan maksiat, hanya tidak sengaja. Akhirnya hafalannya agak terganggu. Dia mengadu dengan gurunya Imam Waqi'. Kata Imam Waqi', fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jangan banyak-banyak melakukan maksiat. Tinggalkan maksiat, nanti hafalannya akan kuat. Jadi mengurangi perbuatan jelek. Sombong itu jelek. Dumen kirimannya paling akeh, sombong. Dumen pakaiannya paling apik, sombong. Dumen paling ayu, dumen paling pinter, dumen paling ayu. Si ngomong sombong seru, si ora ayu dan. Itu jangan seperti itu. Karena apa? Karena ilmu itu ibarat air mengalir pada tempat yang rendah. Sombong itu tinggi, maka tidak akan dialiri oleh air. Kalaupun air itu bisa di tempat tinggi, beberapa lama kemudian juga akan mengalir ke bawah. Dan saya itu membuktikan. Saya kecil itu kalau maghrib digendong bapane. Digendong bapane meneh, urung ngaji, gendong bapane. Ngerti bapane nyong? Saparane? Wangari. Iya betul, Wangari. Wangari ketika masih sehat di sini terus. Ya, sekarang mungkin sudah jarang. Kalau maghrib saya dari rumah ke sini itu digendong. Di sini nunggu isya. Saya lihat anak-anak itu pada ngaji nadhoman. Di sini malah, di sini musola. Saya dangkolan lawang deleng bocah pada nadhoman.
Itu hafalan itu kuat. Hafalan itu kuat sekali. Kenapa? Karena waktu saya masih kecil, anak kecil belum punya maksiat, kuatnya luar biasa. Kayak mutan terus ora tahu ngapal, nah tapi kayak mutan. Nggak pernah menghafalkan wong masih kecil. Tapi begitu saya besar, mondok, apalan alfiyah, apal. Nado maksud mau apal, saiki blas kelalen kabeh. Tadi saya sempat tanya sama Gus Hadik, nado mana apa ya Gus? Yang bisa langsung paham. Jebulane nado padahal dulu saya pernah hafal, hilang. Sebenarnya orang hilang, ketumpuk daning kebutuhan, ketumpuk daning wong wadon, ketumpuk daning bocah, ketumpuk daning HP, sinetron. Mulane men aja ketumpuk, jiko terus artinya dilalar terus. Allah tidak menghilangkan ilmu, tapi biasanya karena ketumpuk. Kalian nanti kalau sudah di rumah ya ketumpuk, ya wis duwe lanang ketumpuk, wis duwe wadon ketumpuk, kan seperti itu. Begitu saya di pondok, saya hafalannya biasanya kalau di masjid sana madhep ngetan, karo ndeleng santri putri liwat. Satu kali dapat bet, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, ana santri liwat, nggo dinginah. Ndeleng. Engko ngarana bocah telu liwat, cangkeme ora gelem meneng. Siji loro telu sing tengah paling ayu. Siji loro telu sing tengah paling ayu. Saya ditegur sama guru saya. Arep nggasak bocah wadon oleh wong sing arane santri ya biasa gasakan. Tapi ari nggasak aja nganti menyakiti yang lain. Nek siji loro telu sing tengah paling ayu berarti menyakiti yang di samping. Mestine siji loro telu kabehan paling ayu. Dadine kan seneng kan. Akhirnya hafalannya menjadi lemah. Kenapa? Karena wis maksiat kowe. Ngapalane be ndeleng santri wadon liwat. Imam Syafi'i yang hanya melihat tidak sengaja kaki seorang perempuan saja terganggu padahal kuatnya bukan main. Maka tidak heran kalau nadom-nadom yang sudah saya hafalkan itu hampir semuanya hilang. Paling siji loro sing esih itu juga alhamdulillah karena ada nama saya jadine esih kemutan. Yo jangan tilang lah, anak arane dewek lo kan hilang. Alfiyah saya masih hafal. Ada bab ibtida itu ya. Ada kan bab ibtida malah kelalen. Wa nahwu indi dirhamun wali wator multazamun fihi taqaddumul khobar. Akhirnya apal karena anak multazame sih ya. Bab af'al yang majzum juga ada wahtif la tajtima isyaratin aw qasam jawab ma akharta fa huwa multazam. Agak mutan ya. Hidayatus sibyanana wasartuha iskanu wa wim ba'da dhom wa saknu ya in ba'da kasrin multazam. Kemutan baik gue. Ana multazame masalah. Imriti ana apa? Sing ana multazame ana apa ora? Wa awalul fi'lil ladzi huna yudham wa kasru ma qoblal akhiri multazam ana maning. Kemutane kowe tok. Sing ana arane, liyane kelalen kabeh. Kenapa? Kecampur karo maksiat. Makanya wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Para santri yang saya hormati, tidak bijaksana kalau saya terlalu lama. Ini hanya sekedar tukar pengalaman sebulane kesuwen. Wis tengah 11. Takut mengganggu dalem ya. Jadi angger ngelueh-ngelueh rikuh. Aneng MA ta yang ngelueh ora apa-apa nato. Kalau di sini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda moga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapat keberkahan yang berlimpah,
menjadi orang-orang yang berguna bagi agama dan masyarakat. Amin Allahumma amin. Dan yang tidak kalah penting, kita tambahkan doa kita kepada guru kita Romo Ki Haji Muhammad Ali Mas'ud, semoga beliau senantiasa mendapatkan kesehatan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin Allahumma. Sanad keilmuan kita kepada beliau. Beliau adalah murid dari Mbah Maksum Lasem, seorang wali. Mbah Ali Maksum, Yogyakarta. Jadi sanadnya luar biasa. Maka kita ingin mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, kita jangan sampai lupa sehabis sholat terhadap untuk guru kita, terutama untuk kesehatan beliau. Amin Allahumma amin. Walima qasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha abwabur ridha wa taysir wa tuhlaku anna biha abwabus syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa dayaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dayaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana wa masyayikhana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa min ibadika salihin wa min ahlil ilmi wal khair wal qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wa tuhyan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahlan illa 'alamtah wala maridun illa syafaitah wala maridun illa syafaitah wala maridun illa syafaitah wala hajatan hiya karidun min hawaijid din wa dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.